Zamrud dengan warna hijaunya yang menawan telah memikat manusia selama ribuan tahun. Di antara harta karun hijau ini, Zamrud Colombia sangatlah istimewa, terkenal karena kualitasnya yang luar biasa dan warnanya yang hidup. Perjalanan mereka dari perut bumi hingga menjadi batu permata yang mempesona adalah kisah menakjubkan tentang keajaiban geologi dan usaha manusia. Selama berabad-abad, Colombia telah menjadi sumber zamrud terbaik dunia. Batu permata ini, yang dihargai karena rona hijaunya yang intens, berhutang keberadaan mereka pada perpaduan unik dari peristiwa geologis yang terjadi selama jutaan tahun. Kisah mereka adalah bukti kemampuan artistik bumi, tersembunyi jauh di bawah permukaannya. Dari tambang Muzo dan Chifor hingga pasar Bogota yang ramai, Zamrud Colombia memulai perjalanan yang menakjubkan. Perjalanan ini mengungkap rahasia pembentukan mereka, proses penambangan yang sulit, dan transformasi dari batu kasar menjadi objek keinginan dan perhiasan. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari dunia Zamrud Colombia yang menawan, menjelajahi asal-usul, makna, dan daya pikat yang dimilikinya di dunia batu permata. Pembentukan zamrud adalah kisah tentang tekanan kuat, panas, dan interaksi elemen geologis yang kontras. Jauh di dalam kerak bumi, tempat lempeng tektonik bertabrakan dan pegunungan naik, terciptalah kondisi untuk pembentukan zamrud. Tidak seperti kebanyakan batu permata yang terbentuk dalam magma, zamrud lahir dari interaksi unik antara cairan hidrotermal dan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jutaan tahun yang lalu, batuan cair yang dikenal sebagai magma terdorong ke atas menuju permukaan bumi di wilayah yang sekarang disebut Colombia. Magma ini membawa serta campuran elemen, termasuk berilium, bahan penting untuk pembentukan zamrud. Namun, berilium saja tidak cukup. Saat magma mendingin dan mengeras, ia berinteraksi dengan batuan sedimen di sekitarnya, terutama serpih hitam yang kaya akan kromium dan vanadium. Unsur-unsur ini penting untuk memberikan warna hijau cerah, dilindi oleh cairan hidrotermal, air panas yang kaya mineral yang dipanaskan oleh magma yang mendingin. Di bawah tekanan dan suhu yang sangat besar melebihi 500 derajat Celcius, cairan hidrotermal ini, yang sekarang diperkaya dengan berilium, kromium, dan vanadium, bersirkulasi melalui celah dan retakan di batuan sekitarnya. Selama ribuan tahun, unsur-unsur ini perlahan mengkristal di dalam rongga-rongga ini melahirkan kristal zamrud pertama. Meskipun zamrud ditemukan di berbagai belahan dunia, Colombia tetap menjadi sumber batu yang paling dicari. Perbedaan ini berasal dari kondisi geologis unik yang ada di wilayah tertentu di negara tersebut. Pegunungan Andes, Colombia bagian timur, yang terletak di Departemen Boyaca dan Cundinamarca, adalah rumah bagi deposit zamrud yang paling produktif. Wilayah ini yang ditandai dengan medan yang terjal dan vegetasi yang rimbun, menyimpan harta karun permata hijau di kedalamannya. Tambang Muzo dan Chifor, yang kaya akan sejarah dan legenda, mungkin merupakan sumber zamrud paling terkenal di Colombia. Terletak sekitar 100 km terpisah, tambang-tambang ini telah menghasilkan beberapa zamrud paling indah di dunia selama lebih dari 5 abad. Daerah penghasil zamrud penting lainnya adalah Coscuez, yang terletak di bagian barat Boyaca. Zamrud Coscuez dengan kejernihannya yang luar biasa, dan seringkali menampilkan rona hijau kebiruan, yang membedakannya dari zamrud Muzo dan Chifor. Perjalanan zamrud Colombia dari tempat kelahirannya di bawah tanah hingga ke tangan pemotong permata adalah perjalanan yang sulit, seringkali penuh dengan tantangan dan risiko. Penambangan zamrud di Colombia merupakan perpaduan antara metode tradisional yang diwariskan turun-temurun dan teknik modern. Di masa lalu, penambangan seringkali melibatkan pembuatan terowongan berbahaya ke sisi gunung, mengikuti urat yang mengandung zamrud jauh di bawah tanah. Terowongan-terowongan ini yang rawan runtuh dan banjir, menimbulkan risiko yang signifikan bagi para penambang. Sementara operasi penambangan modern telah menerapkan langkah-langkah keamanan, ekstraksi zamrud tetap merupakan pekerjaan yang padat karya. Saat ini, metode penambangan terbuka dan bawah digunakan. Penambangan terbuka melibatkan pemindahan sejumlah besar lapisan penutup, batuan dan tanah yang menutupi urat yang mengandung zamrud untuk mengakses deposit permata. Metode ini biasanya digunakan untuk deposit yang lebih dangkal. Penambangan bawah tanah di sisi lain melibatkan penggalian terowongan dan lubang untuk mencapai urat zamrud yang lebih dalam.
Metode ini lebih kompleks dan mahal, tetapi seringkali diperlukan untuk mengakses zamrud berkualitas tinggi. Setelah diekstraksi, batuan yang mengandung zamrud diangkut dengan hati-hati ke pabrik pengolahan, di mana ia menjalani serangkaian tahap penghancuran dan penyortiran. Pekerja terampil kemudian dengan cermat memisahkan zamrud dari batuan sekitarnya, seringkali dengan tangan, berdasarkan warna, kejernihan, dan ukurannya. Bagian 5. Seni transformasi, dari batu kasar menjadi permata yang dipoles. Transformasi zamrud mentah dari batu kasar menjadi permata yang mempesona adalah suatu bentuk seni tersendiri yang membutuhkan keseimbangan yang halus antara keterampilan, presisi, dan visi artistik. Metamorfosis ini dimulai di tangan pemotong permata ahli yang membuka keindahan tersembunyi di dalam setiap batu. Langkah pertama melibatkan pemeriksaan zamrud kasar dengan cermat untuk menentukan potongan optimalnya, memaksimalkan kecemerlangan warna dan kejernihannya. Kristal zamrud seringkali mengandung inklusi, cacat internal atau retakan, yang dapat memengaruhi daya tahan dan transparansinya. Pemotong harus menilai inklusi ini dengan hati-hati dan merencanakan potongan untuk meminimalkan visibilitasnya, atau, dalam beberapa kasus, memasukkannya sebagai fitur unik dari batu permata. Setelah potongan ditentukan, zamrud dibentuk dan dipoles menggunakan roda lapidari, piringan berputar yang dilapisi dengan bahan abrasif. Zamrud secara bertahap dibentuk menggunakan abrasif yang semakin halus. Setiap tahap membawanya lebih dekat ke bentuk akhirnya. Polesan akhir yang dicapai dengan menggunakan pasta abrasif yang sangat halus, sangat penting untuk memaksimalkan kecemerlangan dan kilau zamrud. Zamrud yang poles kemudian dibersihkan dan diperiksa dengan cermat, siap untuk mengambil tempatnya di dunia perhiasan mewah. Bagian 6. Warisan zamrud, zamrud Kolombia dalam sejarah dan budaya. Zamrud Kolombia telah menempati tempat penghormatan dan daya tarik selama berabad-abad. Daya pikatnya terjalin ke dalam permadani sejarah, budaya, dan legenda. Dari peradaban kuno hingga raja modern, permata hijau ini telah menghiasi tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia, melambangkan kekuasaan, kekayaan, dan kehidupan abadi. Jauh sebelum kedatangan penjajah Spanyol, orang-orang Muzo asli Kolombia memuja zamrud, percaya bahwa mereka memiliki kekuatan spiritual dan khasiat penyembuhan. Zamrud ini, yang diperdagangkan di seluruh Amerika, akhirnya sampai ke tangan Kaisar Inca, yang menghiasi diri mereka dengan batu-batu berharga ini. Penaklukan Spanyol atas Amerika pada abad ke-16 menandai titik balik dalam perdagangan zamrud global. Para penjajah terpesona oleh keindahan dan kelimpahan zamrud Kolombia. Golding was rikimbang rumits, thigrimses termbesedern iftifropa. Zamrud Kolombia skromesis besim banin siwe, bereslokrus of robas. Bagian 7. Daya pikat hijau Kolombia. Apa yang membuat mereka istimewa? Zamrud Kolombia dihargai tidak hanya karena signifikansi historisnya, tetapi juga karena kualitasnya yang luar biasa dan karakteristiknya yang unik, yang membedakannya dari zamrud yang berasal dari belahan dunia lain. Fitur yang paling membedakan dari zamrud Kolombia adalah warna hijaunya yang cerah, sering digambarkan sebagai hijau zamrud itu sendiri. Warna intens ini dikaitkan dengan kombinasi unik kromium dan vanadium yang ada dalam cairan hidrotermal yang memfasilitasi pembentukannya. Zamrud Kolombia juga cenderung menunjukkan kejernihan yang sangat baik, terutama yang berasal dari tambang Coscuez. Sementara sebagian besar zamrud mengandung inklusi, batu Kolombia berkualitas tinggi seringkali menampilkan lebih sedikit inklusi, memungkinkan cahaya untuk melewatinya dengan lebih bebas, meningkatkan kecemerlangannya. Karakteristik penting lainnya adalah daya tahannya. Zamrud Kolombia, karena proses pembentukannya dan keberadaan elemen jejak, cenderung lebih keras dan lebih tahan terhadap chipping dan retakan dibandingkan dengan zamrud dari asal lain. Akhirnya, zamrud Kolombia memiliki daya pikat dan mistik tertentu yang berasal dari sejarahnya, tambang legendaris tempat asalnya, dan pengrajin terampil yang telah mengubahnya menjadi permata yang indah selama berabad-abad. Bagian 8. Pertimbangan etis dan praktik berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran dan keprihatinan seputar dampak etis dan lingkungan dari penambangan batu permata, terutama di wilayah dengan sejarah eksploitasi yang panjang, seperti Kolombia.
Sumber yang bertanggung jawab dan praktik berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kelangsungan jangka panjang industri zamrud, sambil melindungi lingkungan dan kesejahteraan komunitas pertambangan. Salah satu perhatian utama adalah penggunaan merkuri dalam penambangan zamrud. Merkuri, logam berat yang sangat beracun, sering digunakan untuk memisahkan zamrud dari batuan sekitarnya. Namun, penggunaannya dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Upaya sedang dilakukan untuk mempromosikan praktik penambangan bebas merkuri, termasuk penggunaan teknik pemisahan gravitasi dan alternatif ramah lingkungan lainnya. Selain itu, organisasi bekerja untuk mendidik penambang tentang bahaya merkuri dan memberikan pelatihan tentang metode ekstraksi yang lebih aman. Aspek penting lain dari sumber zamrud yang etis adalah memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil dan kondisi kerja yang aman bagi penambang. Banyak tambang zamrud di Kolombia adalah operasi skala kecil, seringkali tidak memiliki peraturan keselamatan yang tepat dan upah yang adil. Mendukung organisasi yang mempromosikan praktik penambangan yang etis, seperti Responsible Jewelry Council dan Fair Trade Gold and Fair Mined Ecological Gold Program, damit software intuasi fra bangin si spin fri betrungwa menguntungkan finansies rant ini. Bagian 9, Masa Depan Zamrud Kolombia, Warisan Kecemerlangan. Saat kita melihat ke masa depan, zamrud Kolombia tetap menjadi batu permata yang sangat dicari. Daya pikatnya tidak berkurang oleh waktu. Namun, industri zamrud menghadapi tantangan, termasuk sumber daya yang semakin menipis, masalah lingkungan, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan konsumen yang berkembang untuk transparansi dan keberlanjutan. Pemerintah Kolombia bekerja sama dengan para pemangku kepentingan industri, telah menerapkan langkah-langkah untuk mengatur penambangan zamrud dan mempromosikan praktik yang bertanggung jawab. Upaya ini termasuk peraturan lingkungan yang lebih ketat, formalisasi operasi penambangan skala kecil, dan investasi dalam eksplorasi geologi untuk mengidentifikasi deposit zamrud baru. Kemajuan teknologi juga berperan dalam membentuk masa depan penambangan zamrud. Teknik penginderaan jauh seperti citra satelit dan drone udara digunakan untuk memetakan potensi deposit zamrud, mengurangi kebutuhan akan metode eksplorasi invasif. Selain itu, terdapat tren yang berkembang di kalangan konsumen, terutama milenial dan Gen Z, yang semakin tertarik pada asal perhiasan mereka dan implikasi etis dari pembelian mereka. Pergeseran kesadaran konsumen ini mendorong permintaan akan batu permata yang dapat dilacak dan bersumber secara bertanggung jawab. Zamrud Kolombia, dengan sejarahnya yang kaya, keindahan yang menawan, dan upaya berkelanjutan untuk memastikan sumber yang etis dan berkelanjutan, siap untuk mempertahankan posisinya sebagai permata hijau paling didambakan di dunia untuk generasi yang akan datang.